Apakah hutang pinjol akan hangus dengan sendirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah hutang pinjol bisa hangus dengan sendirinya. Pinjol adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang secara cepat. Dan sekarang banyak sekali pinjol-pinjol legal yang terdaftar OJK dan aman untuk digunakan. Sebagai debitur yang melakukan pinjaman, pastinya wajib untuk mengembalikan uang yang sudah kita pinjam kepada pihak pinjol. Tetapi faktanya banyak sekali nasabah-nasabah yang galbei pinjol. Dan banyak nasabah yang mengira bahwasanya hutang pinjol akan hangus dengan sendirinya. Ini adalah salah besar. Justru ini akan beresiko terhadap debitur yang menunggak cicilan hutang. Karena secara umum hutang piutang telah diatur dalam undang-undang pada pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi, pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Nah, apabila debitur tidak mau melunasi hutangnya, maka dianggap wan prestasi. Pihak pinjol wajib melakukan penagihan terhadap nasabah yang galbei dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka dalam waktu perjanjian. Maka sekecil apapun hutang, itu wajib dibayar. Kalau tidak, ada resiko hukum jika tidak membayar hutang pinjol alias galbei. Yang pertama nih, bunga dan denda pinjaman semakin besar. Yang kedua, ditagih debt collector atau DC. Akan tetapi dalam menagih utang ke debitur, pihak pinjol tetap terikat dengan undang-undang dan aturan. Jadi nggak bisa semena-mena ya. Yang ketiga, skor kredit yang buruk dislik OJK. Konsekuensinya, nasabah yang galbei tidak bisa lagi melakukan pinjaman ke aplikasi fintech lain ya. Misalkan nih, sudah galbei di aplikasi Kredivo, ya. Kalau sudah tercatat galbei dan masuk slik OJK, itu tidak bisa lagi kita melakukan pinjaman di aplikasi lain. Misalkan Akulaku, EasyCash, atau apa aja. Karena mereka pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK. Nah, itu teman-teman ya, 3 resiko untuk kita yang galbei. Tapi ini kan hukumnya perdata. Jadi jangan khawatir, ini tidak masuk ranah pidana, ini perdata. Jadi untuk teman-teman yang sudah galbei, yang sudah tidak mampu membayar, ya sudah, nggak apa-apa. Tenang saja dulu, karena memang tidak ada uang. Bagaimana mau membayarkan? Bingung juga kita. Jadi kita harus siap menerima risiko itu tadi. Memang ada konsekuensinya semua itu ya. Semua pasti ada konsekuensinya. Kalau kita tertib dalam membayar cicilan pinjol, nah pasti semua lancar. Kalau kita telat dan kita tidak membayar alias galbei, maka mendapatkan risiko. Terkait tentang DC, itu kalau datang ke rumah ataupun menagih utang terhadap Anda, jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik. Adapun ancaman ataupun teror mungkin ya apabila itu terjadi, maka dilaporkan aja. Laporkan aja kepada OJK. Apabila penagihan dan melakukan intimidasi melalui pesan WhatsApp, itu di screenshot. Buktinya percakapan tadi di screenshot untuk bahan kita melaporkan ke pihak OJK. Jangan cemas, tetap tenang. Walaupun sudah galbei tetap tenang. Bukan berarti saya ini menakut-nakuti, bukan. Tapi supaya kita mengerti apa sih resikonya kalau kita tuh galbei. Secara administrasi itu apa. Jadi kita tidak ngawur dalam menyikapi itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman saya yang lagi galbei, semoga dimudahkan urusannya, bisa diselesaikan semua hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.